12 Mei tahun 2026, Gereja Bethel Tabernakel Grace Shalom Tulungagung. Tema tokoh Kristen dan kitab suci. Kita telah bersama belajar tentang hierarki gereja yang mana di dalamnya terdapat jabatan uskup. Pada pembahasan minggu ini kita akan membahas tentang uskup pertama yang dipilih dan diangkat oleh para rasul sendiri. Mengingat bahwa jemaat pertama kali didirikan di Yerusalem, maka uskup pertama juga adalah uskup Yerusalem. Sebagaimana diketahui bahwa di antara 12 murid Tuhan, ada 3 murid yang seolah-olah lebih utama, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, anak Zebedeus. Ketika jemaat Yerusalem sudah didirikan, tidak ada satupun dari ketiga murid utama ini yang mengambil kedudukan sebagai pemimpin gereja Yerusalem. Namun ketika murid utama ini memilih untuk mengadakan jabatan episkopal atau uskup untuk menjadi pemimpin gereja Yerusalem. Latar belakangnya adalah bahwa Yusuf, suami dari Maria Bunda Kristus, memiliki seorang saudara yang bernama Klopas, yang mana Klopas ini memiliki istri yang juga bernama Maria, dan namanya ditulis dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25. Pasangan suami istri ini memiliki anak yang bernama Yakobus. Maka bisa dikatakan bahwa Yakobus ini sepupu atau misanan Tuhan Yesus. Karena itu, tokoh ini disebut sebagai Yakobus, saudara Tuhan, oleh Rasul Paulus dari Galatia pasal 1 ayat yang ke-19. Yakobus, saudara Tuhan ini yang kemudian diangkat menjadi uskup pertama sepanjang sejarah. Yakobus ini dikenal juga dengan nama Yakobus orang benar. Juga ada yang menyebutnya Yakobus yang adil. Sebutan-sebutan itu telah saja bukan sekedar sebutan yang mudah didapat. Diketahui bahwa Yakobus, saudara Tuhan, sehari-hari berdoa dalam bait Allah di Yerusalem. Berdoa bukan untuk kepentingan dan keinginan pribadinya, tapi ia memohon pada Tuhan bagi keselamatan semua orang. Selama Petrus masih sering ada di Yerusalem, para ahli Taurat lebih berfokus memburu Petrus dan Yohanes. Para ahli Taurat menyangka bahwa Petrus dan Yohanes adalah pemimpin jemaat. Oleh sebab itu, Yakobus bisa lebih tenang dalam menjalankan tugasnya sebagai uskup. Setelah Petrus dan Yohanes pergi dari Yerusalem, barulah Yakobus menjadi incaran utama. Namun, karena Yakobus dikenal sebagai orang benar, baik di antara jemaat ataupun di antara orang Yahudi, maka sangat sulit bagi para ahli Taurat untuk mengadakan perkara terhadapnya. Banyak orang menjadi percaya karena Yakobus. Di bawah kepemimpinannya, gereja Yerusalem terus bertumbuh dan semakin banyak jumlahnya. Yakobus mengajar banyak orang bahwa Yesus adalah pintu gerbang menuju keselamatan. Para ahli Taurat dan orang Farisi kemudian melihat keadaan umat Yahudi yang semakin banyak,
mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka pun memanggil Yakobus. Yakobus diminta untuk memberi keterangan pada orang banyak mengenai Yesus, dengan tujuan supaya banyak orang kemudian berpaling dari iman pada Yesus. Orang Farisi meminta Yakobus untuk naik ke atas hubungan bait Allah yang tingginya lebih kurang 40 meter. Di sana ia diminta untuk berbicara pada orang banyak. Para ahli Taurat itu menanyai Yakobus, "Apakah pintu gerbang Yesus?" Dengan tegas Yakobus menjawab, dan didengar oleh banyak orang, katanya, "Mesias." Jawaban itu membuat para ahli Taurat marah dan mendorong Yakobus dari atas bait Allah, dengan tujuan supaya orang-orang percaya menjadi takut. Namun Yakobus tidak mati. Maka imam besar Yahudi yang bernama Hanan memerintahkan supaya ia dirajam batu. Kemudian banyak orang-orang Yahudi yang melempari Yakobus dengan batu, namun ia tidak mati. Malahan ia berlutut dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Bapa, ampunilah mereka." Kemudian seseorang memukul Yakobus di kepala sampai ia mati. Peristiwa itu malah membuat banyak orang menjadi percaya pada Yesus. Demikianlah Yakobus menjadi martir demi Injil Tuhan. Salah satu karya tulis Yakobus adalah suratnya yang masuk dalam Alkitab kita dengan nama Surat Yakobus. Kiranya kita bisa belajar dari Yakobus, saudara Tuhan yang telah setia pada imannya pada Kristus. Beriman dengan perbuatan dan berdoa bukan untuk kepentingan kita sendiri saja. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.